Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan judul makalah Analisis Yuridis Perbuatan Wan Prestasi Utang Piutang dengan anggota kelompok Ariandi Rizky, Dea Rahma, Erna Agustin, Amara Arum, Fani Melani, dan Aditya Prasetyo. Next. Pembaca yang pertama Aditya Prasetyo. Perikatan diatur dalam KUH Perdata buku ketiga. Dalam KUH Perdata buku ketiga pasal 1313 menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Next. Perjanjian pinjam-meminjam diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata. Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah barang yang dapat terpakai dengan syarat bahwa pihak lain tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Selanjutnya akan disampaikan oleh Amara. Utang piutang merupakan perjanjian antara satu pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau kreditur, sedangkan pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut atau debitur. Next. Wan prestasi. Dalam praktiknya, terkadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya, dan inilah yang disebut wan prestasi. Berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Erna. Bentuk-bentuk wan prestasi. Yang pertama, memenuhi prestasi namun tidak tepat pada waktunya. Dengan kata lain, terlambat melakukan prestasi. Bisa disebabkan karena kelalaian. Yang kedua, tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini tidak hanya terlambat, namun juga prestasi tidak dapat dijalankan. Bisa karena barangnya musnah atau prestasi kemudian tidak berguna lagi. Yang ketiga, memenuhi prestasi tapi tidak sempurna. Artinya prestasi diberikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh kreditur dan debitur, sudah pasti berkaitan dengan resiko. Resiko mungkin terjadi khususnya karena kreditur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan diberi kepercayaan untuk membayar belakangan atau mencicil. Resiko umum yang terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang, sehingga diperlukan keyakinan dalam proses pemberian kredit atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya hingga lunas. Selanjutnya ini penyelesaian yuridis perbuatan wan prestasi perjanjian utang piutang dalam putusan nomor 657 garing PDT.G garing 2017 garing PN.MDN. Next. Penyelesaian perkara secara yuridis khususnya wan prestasi perjanjian utang piutang merupakan implementasi dari tugas hakim dalam hal refinding atau penemuan keadilan. Karena undang-undang tidak mengatur secara rinci mengenai berbagai kasus termasuk wan prestasi, maka majelis hakim kemudian pada putusannya ini menyatakan bahwa mengabulkan gugatan penggugat konvensi garing tergugat rekonvensi untuk sebagian. Yang mana dimaksud dari sebagian itu ialah menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengakuan Hutang nomor 16 tanggal 25 April 2015, serta menolak gugatan penggugat konvensi tergaring tergugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya. Dalam menyatakan putusannya, hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada, kemudian mencari kriteria-kriteria seseorang yang melakukan wan prestasi dan benar-benar menilai bahwa setiap perjanjian yang disetujui
dalam suatu perjanjian akan menjadi hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Sehingga tidak boleh merugikan orang lain dan juga tidak boleh menguntungkan orang lain, dan hanya bisa gugur apabila kedua belah pihak yang mengikatkan diri sepakat untuk melepasnya. Dinyatakan dalam pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fani. Selanjutnya, upaya hukum yang ditempuh di dalam perkara ini ialah penyelesaian dengan jalur litigasi melalui lembaga peradilan, yakni Peradilan Negeri Medan. Penyelesaian suatu perkara melalui jalur litigasi atau pengadilan merupakan proses yang dilakukan dengan melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan, dengan tujuan untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa hakim dalam tugasnya mencari keadilan seadil-adilnya dalam memutuskan sebuah perkara sengketa, melakukan pencarian hukum atau recht-finding dengan metode dan sudut pandang yuridis. Dalam putusan hakim dalam perkara ini, pihak yang diuntungkan adalah pihak tergugat konvensi, karena dalam proses persidangan, pihak tergugat konvensi mengajukan gugatan balik dan lengkap dengan penyediaan bukti-bukti yang melemahkan gugatan penggugat konvensi. Adapun gugatan rekonvensi diatur dalam HIR atau Hearsay Independence Reglement pasal 132A dan pasal 132B, serta dalam RGB atau Reglement Wittengewesten pasal 157 dan pasal 158, begitu juga dengan ketetapan dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.